Bab 186. Dia sangat kuat. Hal ini langsung membuat marah semua netizen di tempat siaran langsung. Semua orang berpikir saat melawan 3 orang anggota 5 Elements. Dewa Perang Sanji harus bekerja keras. Tanpa diduga, itu masih merupakan pembunuhan instan. Dewa Perang Sanji, dia sangat kuat. Itu tidak mungkin Dewa Perang Sanji. Dewa Perang Bintang 5. Tidak mungkin sekuat itu. Akhirnya seseorang sadar ada sesuatu yang salah. Untuk mencapai tingkat barusan, setidaknya butuh Dewa Perang Bintang 7. Siapa itu? Tidak masalah siapa dia. Selama dia orang Al Sutra, Golden Blade dan Water Blade langsung terbunuh. Hanya sisa Fire Blade yang masih hidup. Bukannya Devan tidak bisa membunuh 3 orang sekaligus. Sebaliknya, dia dengan sengaja menyelamatkan Fire Blade. Fire Blade melakukan kejahatan keji di Al Sutra. Dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Kamu, siapa kamu? Tangan Fire Blade yang memegang pedang samurai itu bergetar. Orang Al Sutra, jawab Devan ringan. Saat berikutnya, dia muncul di depan ponsel siaran langsung. Dia mengangkat telepon dan menyerahkannya kepada sang putri di pelukannya. Berkata, arahkan kamera padanya. Oke. Putri Bella dengan cepat mengarahkan kamera ponsel ke arah Fire Blade. Tidak mungkin untuk bisa menyiksa dan membunuhku. Tentu saja. Fire Blade tahu kenapa Devan menahannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat pedang samurai miliknya. Berniat untuk memotong lehernya sendiri. Namun, saat dia baru saja akan bergerak, Devan mengambil pedang samurai dengan tangannya. Selanjutnya, diremas dengan keras. Samurai itu langsung hancur berkeping-keping. Melihat hal ini, Fire Blade sangat terkejut. Pedang samurai ini terbuat dari bahan khusus. Kecuali itu Grand Emperor, tidak mungkin untuk menghancurkannya. Devan benar-benar seorang Grand Emperor. Pada saat ini, dia akhirnya melihat wajah Devan dengan jelas. Ini adalah seorang pria muda berusia awal 20-an. Grand Emperor berusia 20-an. Apa kamu bercanda? Tidak banyak sosok mengerikan yang bisa ditemukan di seluruh Douma. Mungkin hanya ada beberapa keluarga kuno yang kuat yang bisa menghasilkan sosok jenius luar biasa. Kalau Devan adalah seorang lelaki tua berusia 70-an dan 80-an, Fire Blade tidak akan terlalu takut. Yang menakutkan adalah Devan masih sang muda. Mencapai Grand Emperor di usia 20-an. Benar-benar tidak bisa dibayangkan seberapa kuat dia pada usia 30, 40, atau 50. Kalau suatu hari di masa depan, Devan mencapai kemampuan seni bela diri tingkat ekstrim, mungkin bisa menghancurkan Douma dengan kekuatannya sendiri. Pop! Fire Blade berlutut tepat di depan Devan. Ini adalah ketakutan terdalam di hatinya. Brak! Devan menendang dada Fire Blade. Tulangnya retak, tapi jelas. Serangan seperti itu tidak cukup untuk membunuh Fire Blade. Devan tidak bermaksud membiarkannya mati dengan mudah. Brak! Bruk! Brak! Devan menendang Fire Blade bergantian, mematahkan tulangnya satu persatu. Fire Blade, tanpa perlawanan sedikit pun, ada keputusasaan yang mendalam di matanya. Dia bahkan tidak berani mencaci Devan. Takutnya itu akan membawa bencana ke seluruh Douma. Putri Bella menatap iblis di depannya yang telah menyiksanya sampai sekarang ini. Sekarang, dia disiksa oleh Devan. Ada rasa kagum di matanya. Selama waktu penangkapan, dia melihat dengan matanya sendiri betapa kejamnya iblis Douma ini. Namun, sekarang Devan menendangnya seperti bola, tanpa emosi sama sekali. Dengan tendangan Devan, ruang bawah tanah bergetar.
Para netizen Al Sutra yang menyaksikan siaran langsung tersebut juga merasa sangat lega. Devan menendang ratusan kali, mematahkan semua tulang di tubuh Fireblade. Akhirnya, dia datang ke Fireblade dan mengambilnya seperti anjing mati. Digantung di kawat, api arang di bawah sudah menyala merah. Fireblade dipanggang dan mendesis dalam sekejap. Rasa sakit karena terbakar akhirnya menyebabkan Fireblade menjerit. Melihat hal ini, wajahnya Putri Bella terlihat pucat. Langsung bunuh saja. Putri kecil itu bicara. Oke. Devan tahu bahwa putri kecil itu tidak lagi membenci orang Douma ini. Itu karena dia telah menderita rasa sakit seperti itu dan tahu seperti apa rasanya. Crack. Devan langsung memelintir leher Fireblade dan mengirimnya ke neraka. Putri Bella masih terlalu baik. Akhirnya, sangat melegakan. Ya, itu tidak jauh lebih baik daripada orang keji yang gila. Setelah membunuh Fireblade, Devan langsung menghancurkan ponsel Fireblade. Siaran langsung berakhir. Jumlah penonton seluruh siaran langsung melebihi 100 juta. Bodoh. Tentu saja, beberapa netizen Douma juga menonton siaran langsung tersebut. Ketika dia melihat 3 anggota 5 Elements terbunuh, dia menjatuhkan ponselnya dengan marah. Bagaimana perasaanmu? Bisa jalan? Devan bertanya pada Putri Bella, yang masih bergantung padanya dengan erat. Baru kemudian Putri Bella itu bereaksi. Ternyata selama seluruh proses, Devan telah memasukkan tenaga dalam ke dalam tubuhnya untuk mengobati lukanya. Kakiku. Putri Bella itu ingin berkata. Tadi uratnya sudah diputus. Tapi dia terkejut karena bahwa kakinya sekarang sudah sembuh. Dia akhirnya melepaskan tangan yang memegang leher Devan. Wajah cantiknya sedikit memerah. Bahkan, dia harusnya sudah bisa saja turun sejak lama. Tapi dia terus memegang Devan dan tidak mau melepaskannya. Seakan tidak rela melepaskan pelukan ini. Terima kasih. Terima kasih. Bella bicara pada Devan. Meskipun Devan pernah menyakitinya sekali, dia tidak lagi membenci Devan sama sekali. Dia bahkan sedikit menyukai Devan. Pria ini sangat kuat dan tampan. Sama-sama. Devan menjawab dengan santai. Kemudian berbalik untuk memeriksa anggota kelompok negara Al Sutra. Melihat Devan yang bahkan tidak menatapnya lagi, Putri Bella itu pasti sedikit kecewa. Apa dia tidak cukup cantik? Namun, dirinya adalah salah satu dari 3 putri tercantik di Al Sutra. Meski tidak sebaik kedua wanita lainnya, dia termasuk putri tercantik ketiga di antara para putri Al Sutra. Ada lebih banyak pria yang menyukainya daripada bintang di langit. Devan, apa kamu tidak menyukaiku? Devan merawat para anggota kelompok negara Al Sutra. Mereka terluka parah, tapi tidak fatal. Terima kasih. Pada saat ini, Yola, kapten kelompok negara Al Sutra yang selalu membanggakan diri, mengubah caranya menatap Devan. Banyak orang selalu memuja yang kuat. Devan tidak diragukan lagi pantas mendapatkan gelar orang kuat. Dia menyembuhkan semua orang, lalu langsung pergi, tanpa berhenti sedikit pun. Dia sangat keren. Melihat punggung Devan, tidak peduli apakah itu prajurit wanita dari kelompok negara Al Sutra, prajurit pria, atau putri cantik, ada banyak rasa kagum di matanya. Tidak lama setelah Devan meninggalkan ruang bawah tanah, dia menabrak seseorang. Ini ajudan Regina. Cherry. Cher, kamu ngapain? Melihat kecerobohan gadis itu, Devan bertanya sambil menopang tubuhnya yang hampir jatuh. Melihat Devan, Cherry menangis. Bersambung. Bab 187. Menusuk jantungnya. Ada apa?
Devan sedikit bingung. Barusan, Cherry dengan jelas mengikutinya. Tapi kenapa dia tidak datang? Ternyata Cherry mengikuti Devan awalnya. Tapi kemudian, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Lalu kembali. Ketika dia kembali, dia kebetulan melihat kejadian Regina menusuk jantungnya dengan pedang. Pimpinan. Cherry dengan panik bergegas menuju Regina. Sayangnya, Regina sudah jatuh ke tanah. Dia memeluk Regina. Kenapa pimpinan? Kenapa begini? Cherry menangis. Nak, jangan menangis. Kamu terlihat sangat jelek saat menangis. Regina ingin menghapus air mata dari sudut matanya untuk Cherry. Tapi tangannya tergantung pasrah. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli bela diri. Kalau jantungnya ditusuk oleh pedang, dia tidak akan bisa bertahan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Melihat Cherry terus menangis, Devan merasa sedikit kesal. Dia merasa bahwa sesuatu yang buruk pasti sudah terjadi. Pimpinan, dia sudah mati. Teriak Cherry dan akhirnya bicara. Apa? Devan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Regina sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Asal tahu saja, luka Regina hampir sembuh olehnya. Selain itu, kekuatannya sudah meningkat lebih jauh. Siapa yang bisa membunuhnya? Mungkinkah ada anggota 5 elemen lainnya? Bisa dibilang bahwa 5 elemen ini memang sangat kuat. Kekuatan tempur individu semuanya ada di tingkat High Master kelas S akhir. Kalau Regina bertemu mereka, kemungkinan besar sulit untuk bertahan hidup. Bawa aku untuk melihatnya, kata Devan cepat. Selama dia masih bernafas, dia bisa menyelamatkan Regina. Pimpinan, sudah mati. Teriak Cherry lebih keras. Aku bisa menyelamatkannya. Bawa aku ke sana. Devan berkata dengan keras. Di bawah bimbingan Cherry, Devan akhirnya menemukan Regina. Saat ini, Regina sudah terbaring di peti mati. Di tubuhnya, dibalut bendera Al-Sutra. Ini adalah penghargaan tertinggi bagi para seorang pasukan. Dia berbaring di sana dengan tenang, seolah tertidur. Devan tidak pernah berpikir bahwa belum lama ini, orang yang hidup sekarang adalah mayat. Dia dengan cepat bergegas ke peti mati, hendak mengangkat Regina keluar dari peti mati. Apa yang kamu lakukan? Kamu sangat tidak menghormati tubuh pimpinan. Teriak prajurit penjaga segera. Jangan hentikan dia. Cherry buru-buru menghentikan para prajurit itu. Oke Kapten Cherry. Para prajurit mundur. Devan hanya melompat ke peti mati. Semua jarum emas 9 akhirat ditusuk ke tubuh Regina. Kemudian, dengan panik masukkan tenaga dalam ke dalam tubuh Regina. Namun, saat ini, tubuh Regina seperti lubang hitam. Tidak peduli berapa banyak tenaga dalam yang dimasukkan Devan ke dalamnya, semuanya menghilang. Jelas, Regina sudah mati. Apalagi waktu kematiannya sudah cukup lama. Bahkan Devan pun tidak bisa menyelamatkannya. Gadis besar, bangun, bangun. Devan memeluk tubuh Regina dan berteriak ke langit. Entah kenapa, saat melihat Regina mati, Devan merasa hatinya seperti ditusuk oleh pisau tajam. Nyeri, sakit sampai ke tulang. Devan, aku akan menepati janjiku. Kalau kamu bisa menyembuhkan dewa perang ini, aku akan menutupi semua tindakan yang kamu lakukan. Ini token simbol milikku. Ambil dan pergi lewat pintu belakang. Kalau begitu aku juga berani bilang. Hari ini, Devan, aku akan menjaminnya. Aku, kapan aku takut? Hanya saja aku belum pernah disuntik sebelumnya. Ayo, cepat lakukan. Jangan panggil aku gadis besar. Apa yang sudah terjadi dengan Regina muncul di benak Devan satu persatu. Sejak turun gunung,
Devan bisa menyelesaikan apa saja. Dia juga tidak takut pada siapapun. Tapi pada saat ini, dia takut. Takut Regina tidak akan pernah bangun lagi. Tidak pernah bicara padanya marah lagi. Jangan panggil aku gadis besar. Ah, Devan berteriak. Perubahan suasana yang mengerikan secara langsung menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya kecuali Regina jadi bubuk. Para pengawal yang jaraknya lebih dari 10 meter darinya terhempas oleh gelombang udara yang mengerikan. Darah keluar dari mulut. Untungnya mereka jauh. Kalau tidak, hanya dengan gelombang udara ini bisa membuat mereka terkejut sampai mati. Lalu di sekitar Devan, sebuah lubang dalam dengan diameter 7 atau 8 meter segera muncul. Semua orang melihat situasi ini dengan takjub. Betapa kuatnya orang ini. Hanya dengan teriakan, sebuah lubang besar benar-benar terbentuk. Gur. Saat ini, bangunan pabrik bobrok yang sudah mulai runtuh juga ikut hancur. Jelas, itu disebabkan oleh gelombang kejut barusan. Ini terlalu mengejutkan. Tidak, Nona Regina. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak boleh mati. Devan memotong pergelangan tangannya dan memberikan darahnya sendiri ke Regina. Dia memiliki darah binatang mitos kuno, Kirin, di tubuhnya. Kaisar pembunuh pernah berkata, darahnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dulu, Devan juga menggunakan darah Kirin untuk pengobatan. Namun, cuma dipakai 1 atau 2 tetes. Darah bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi pada saat ini, darahnya mengalir deras ke mulut Regina seolah-olah dia tidak peduli dengan dirinya. Setelah beberapa saat, darahnya berhenti mengalir. Sebab, luka di pergelangan tangannya sudah sembuh. Dia memotongnya lagi. Dengan cara ini, Devan memberi makan Regina setidaknya setengah mangkuk darah. Melihat hal ini, Cherry dengan panik menyeka air matanya. Di sisi lain, Ogen datang ke tempat kejadian dengan helikopter. Bella, kamu baik-baik saja. Baguslah. Ogen menatap putri Bella yang telah pulih ke keadaan semula. Ekspresi senang terlihat di wajahnya. Ayah, melihat Ogen, Bella menangis. Semua keluhan yang dia derita selama ini dibawa pergi meledak. Ogen menepuk punggungnya. Setelah menangis beberapa saat, Ogen bertanya dengan ekspresi bingung, Bella, mana orang yang menyelamatkanmu? Juga lukamu. Orang yang menyelamatkanku sudah pergi. Dia juga menyembuhkan lukaku. Memikirkan Devan. Wajah putri Bella menunjukkan ekspresi bahagia. Ayah, kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Tenang saja. Ayah tentu saja akan berterima kasih padanya dengan baik. Kamu kembali denganku dulu. Kita periksa apa ada luka lain, kata Ogen dengan penuh perhatian. Begitu saja. Putri Bella naik helikopter dan pergi bersama Ogen. Cherry, apa yang terjadi? Kenapa Nona Regina jadi begini? Devan memberi darahnya pada Regina. Tetapi Regina masih belum membaik. Dia menatap Cherry dengan ekspresi dingin. Karena Regina tidak bisa diselamatkan, maka balaskan saja dendamnya. Siapapun yang membunuh Regina harus mati. Ya. Cherry dengan cepat mengatakan apa yang terjadi. Dia sudah tahu dari rekan-rekannya apa yang telah terjadi. O. G. N. Bersambung.